menuju ke Grand Final pada malam hari ini dengan format Best of 3. Menurut gue ini bakal jadi game yang cukup ketat. Karena tadi di bronze match, perebutan juara 3 yang begitu ketat hingga ke game kedua. Walaupun memang ditutup 2-0, tapi gamenya bakal game yang mudah. Iya. Oke, tapi kita nggak lama-lama, langsung aja menuju ke pick and ban antara APG Esport melawan Yokai Ghost. Dan tentunya seperti biasa ada Natalia Brody yang akan di-ban di awal-awal. Tidak akan diberi, tidak akan. Benedetta. Oh, tumben, Brody. Brody di kiri, Brody-nya di side gua nih. Iya, Brody-nya harusnya di biru ya. Kalau dia nggak mau ngambil, tapi kalau dia mau ngambil, iya Nggak bakal siapa di-ban tahu. sih, bakal dibiarin dulu aja ya kan. Dia mendingan ban yang lain, habis itu ntar. Biasanya red side sih. Iya, biasa sih red side. Karena first pick-nya agak bahaya gitu. Oke, Nah, saya agree ya. kan dia mau main ini, dia mau main. Oke, Brody harus di-ban sih. Harus di-ban. Kalau nggak di-ban, ya nggak bagus sih. Kalau ingin, gue pengen lihat ada Brody pakai sih sebenarnya. Halah di-ban, halah di-ban. Jangan. Tapi kita langsung first pick-nya, Benedetta juga bakal di-ban. Berarti ya seri Sylvana, Esmeralda yang terbuka yang masih bisa akan diamankan terlebih dahulu oleh tim dari APG Esport tentunya. Dimana satu pick cukup menentukan karena berikutnya akan ada 2 pick yang akan diambil. Tapi ternyata Yuzong yang diamankan pertama oleh tim dari APG. Esmeralda dan menurut gue YSS bisa diamankan atau mungkin bakal ambil Sylvana atau mungkin akan ambil Lapu-Lapu. Gue nggak tahu kenapa Lapu-Lapu belum muncul kali ini, padahal Lapu-Lapu cukup strong pick, cukup top to fighting. Lapu-lapu itu sebenarnya kalau untuk sekarang bisa dipakai, tapi memang mungkin kalau misalnya kurang nyaman dan lebih prefer bermain seperti Tamus, dan juga kalau tadi yang kita lihat di side lane itu ada Yuzong, itu juga nggak masalah karena kalau Yuzong sama Lapu-Lapu itu kayak tiernya di atas Yuzong gitu daripada Lapu-Lapu. Oke, tapi sementara itu sudah ada Parsha dan Freya yang sudah diamankan oleh tim dari APG Esports. Dan juga kemudian ada Yokai Ghost dari departemen Infra 1 tentunya perwakilannya dari Selena Yes. yang menjadi pick kali ini. Assassin Mage yang sudah terlihat masuk ke fase band berikutnya. Tapi di sini yang sering di-mention ya di live chat, kita melihat adanya Dom yang bilang selalu dibilang menjadi MVP. Oke, bisa jadi MVP. Tapi Oke, Cloud yang Lihat. bakal diamankan untuk di ban dan satu ban terakhir dari APG Esports. Mereka sebenarnya masih butuh tank sih. Jadi oke, boleh Sylvana. Sylvana-nya dihilangin dulu. Iya, boleh Sylvana. Cuman balik lagi, mereka juga sebenarnya dari APG sendiri maupun dari Yokai Ghost, mereka masih sama-sama membutuhkan tank. Tapi mungkin kalau dari APG sendiri mereka udah punya pilihan sendiri. Nah, kalau misalnya udah ada Akai diambil sama Yokai Ghost, Hylos sih sebenarnya masih bisa diambil ya kalau mereka mau. Iya, masih bisa, tapi mereka kayak butuh marksman kalau bisa gue lihat. Dimana mereka butuh damage entry yang cukup besar. Mungkin masih ada Bruno kalau mau diambil, tapi kayak terlalu berisiko. Masih ada Herit, Bruno ternyata yang udah over. Dan satu support lane. Support lane ke arah Oke, benar. Atlas, yes, Atlas masih open juga ya. Jadi ini boleh banget. Dan satu lagi, berarti ini mereka masih butuh side off lane, on side lane. Oke, tapi di sini Dom menjadi pemilih terakhir, ada Guinevere yang tampaknya diamankan. Boleh. Guinevere landing atau mungkin bakal ditaruh ke arah Selena landing. Karena Guinevere landing. seperti tadi kita lihat sini Yokai Ghost sering banget mainin Guinevere dan juga Selena ya di satu komposisi yang sama. Betul. Tapi kita masih penasaran kira-kira gimana permainan dari kedua belah tim ini buat semua insan Adi yang sedang menyaksikan dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk mendukung teman-teman yang lagi bertanding tentunya dengan hashtag apalagi ini sudah membawa Departemen Pride. Wah, Departemen Pride ya kan. Tuh teman-teman ya, jadi jangan lupa untuk ikutan lomba instastory-nya dari Adi Esports Competition 2021 nih. Nah, kalian langsung aja misalnya mau screenshot atau mau di story-in di video gitu atau di bumerang, bebas. Itu kreativitas kalian. Yang penting pesertanya harus merupakan insan Adi ya, itu nomor 1. Dan yang kedua, pastikan akunnya tidak di private. Tag akun Instagramnya Adi 61 tahun di Instastory dan juga gunakan hashtag-hashtagnya. Oke, tapi kita nggak akan berlama-lama, langsung masuk ke gamenya di Grand Final dari Adi Sport Competition
2021 di game pertama antara APG Esport perwakilan dari APG atau dari Adi Persada Gedung dan juga dari Yokai Ghost dari Departemen Infra 1. Oh iya, masih bersama dengan caster kesayangan kalian, ada Virgilolia Dan dan juga ada Lukas Lau. Dan Yes. tentunya kita sudah akan masuk ke game di mana di mid lane pun sudah akan coba dijaga. Tapi top lane sendiri dari sedikit trading kecil aja. Dari kedua top laner. Tapi first blood Lo. Freya takes the first blood atas seorang Guinevere. Sepertinya teman-teman dari APG nggak mau bermain lama ya. Langsung mau tabrak game kayaknya. Langsung tabrak gaming. Tapi masalahnya harusnya dari Yokai Ghost yang lebih ofensif Agresif ya? karena masih ada Selena. Iya, Ampun, terdot tampaknya lelenya dan tentunya sudah seorang Akai yang harus ngecek dulu aja. Namun sementara itu kita lihat di sini Wiki untuk mencoba bergerak ke arah mid lane akan menjadi fight Akai yang menjadi incaran dari seorang Atlas tapi masih bisa mundur juga. Yes, bakal join ke arah jungle dan juga river. It's okay, akan tarik mundur kembali. Udah sedikit kena stack dari seorang Selena di sini nih, seorang Parsianya bakal mundur. Oh. Recall kena lele dimajuin. Wah. Akai coba bertahan. Akai bakal tumbang ditukar. Tapi tiba-tiba ada Selena bakal dikejar aja oleh seorang Atlar. Tapi masih ada lele yang bakal mengejar dari top lane sendiri. Haikawa harus jaga jarak lagi. Iya, hai kawan, dia harus munduran dulu, nggak boleh terlalu bernafsu karena ingat di sana dua Tapi orang. di bawah Sunlight juga bakal tumbang. Ini skenarionya untuk Brunonya mulai berjalan, dimana Brunonya mulai dapat makan nih. Wah, kalau Brunonya udah mulai dapat makan, ini sebenarnya buat teman-teman dari APG Esports semakin enak lagi. Tapi ya kalau kita lihat sini Akai dan juga adanya seorang YSS yang harusnya udah mulai sadar ada pergerakan di arah turtle tentunya bakal coba diambil oleh seorang Bruno dengan cukup aman di mana Akai kembali jadi sama bakal bahkan fokus ke arah seorang zombie di sana. Tapi Akai bakal hilang pertama. Tapi masih ada seorang Sunlight dia bakal dikejar 3 pemain. Ada Dom juga bakal join tapi Hachiko bakal menjaga-jaga. Terkena sedikit stun. Zombie dalam masalah bakal di fight aja. Kita lihat di mana kan coba untuk gak bisa bolanya sangat menyakitkan dari seorang Bruno. Coba di duelin di mana menang satu level seorang Bruno melawan YSS tapi masih berhasil mundur di sana dan langsung akan coba invasi ke arah buff yang dimiliki dari Yokai Ghost. Tapi Akai tentunya akan kembali didorong dulu aja dan buffnya akan berhasil dicuri. Iya, buffnya masih berhasil dicuri, tapi tadi ya bagus banget sebenarnya usaha dari zombie untuk bisa mengambil. Oke, tapi dikaiting dari belakang Bruno takes the one kill juga masih ada Sunlight yang coba menemukan seorang Parsha tapi ya akan ditumbangkan dulu aja. Iya, dan di arah mid lane-nya zombie masih kembali lagi untuk menghantui lane dan juga membersihkan dulu ya. Sembari menaruh trap dulu supaya seenggaknya kalau nanti ada yang masuk ke dalam bush-nya dia masih punya informasi gitu kan. Dan di arah top lane untuk kita lihat dulu masih bersama dengan Freya dan juga Guinevere. Tapi dari pergerakannya sepertinya dari teman-teman Yokai Ghost ini mereka pengen banget untuk nyari Bruno-nya ada di mana. Benar, mereka pengen coba untuk shutdown Bruno-nya dulu karena salah satu invasi late game yang sangat berbahaya kita tahu dari Bruno ya. Dia benar-benar bisa dibilang bazooka glass ya. Iya. Gak cuma cannon ya. Gak cuma cannon Gak nih. cuma cannon, dia emang kalau nembak buyar semuanya, buyar ambiar langsung ya. Apalagi Tapi kalau kita tampaknya dekat-dekat. seorang Atus bakal ketangkep maju ke depan seorang Akai masih dari kena ultimate juga dari seorang Parsha nge-follow up tampaknya Akai nggak bisa. Akai mau menculik seorang Atlas tapi malah Akainya yang tumbang sayang sekali. Iya, dan ini dari APG Esports sih sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau menurut aku kunci permainannya itu ada di Witwiki. Tapi malah yang kena di sini seorang Parsha dengan sangat baik bisa men-TB-kan untuk seorang Hiken di sana yang bisa bertahan. Masih ada Esmeralda yang bakal masuk. Bot lane-nya bakal coba dipaksa. Mid lane pun akan coba untuk diambil oleh seorang Yusansin. Tapi kayaknya kalau Yusansin sendirian agak sulit ya. Iya. Oke, fight di bawah. Kita lihat coba untuk bisa bertahan di arah bot lane. Tapi di mid lane-nya ada Akai yang sudah siap. Atlas juga coba untuk menahan di arah mid lane-nya. Betul, masih ada Akai. Tapi di arah top lane kita akan melihat dulu dengan Haikawa 2-1. Oke, berpindah ke Turtle nih. Lagi coba untuk dikontes. Ditabrak dulu aja sama satu orang. Tampaknya coba untuk di ultimate dari seorang Parsha di mana tujuh akan coba di mana Turtle juga coba diambil tapi diambil oleh seorang Esmeralda. Fight terjadi unstoppable. Tampaknya akan bakal hilang dan Sunlight harus bisa muter. Walaupun di sini, walaupun kehilangan Turtle, mereka punya 2 kill. Masih ada 2 kill, tapi ini sebenarnya network lagi dipegang banget sama teman-teman dari APG Esports dengan selisihnya kurang lebih 2.300 Sunlight. Iya, Hikennya hampir aja tumbang tapi masih bisa selamat. Ada follow up dari seorang Wiki. Witwiki, ya ini Witwiki ini lucu banget ya namanya. Tapi masalahnya permainannya itu menyeramkan guys untuk musuhnya ya. John Wiki. Ya ampun, John Wick. John Wick ya.
John Wick, bukan John Wick Wiki, ya ampun. Oke, masih terkena Mountain Shocker yang terakhir ya tadi. Dan Lord Joff di sini. Bersama dengan dua orang lainnya, Zombie dan Dom. Zombie, dan kita tampaknya juga akan bergerak ke arah mid lane, di mana masih ada wave yang bakal dibawa terlebih dahulu kali ini. Dan dua pemain yang dikirim untuk bisa nge-defend midnya. Sementara itu di mana 60 detik pun seekor turtle yang akan muncul. Sebentar. Itu ada ikannya ya di sungai Ada, ya? Bang Angma ada. Ada ya ikannya ya. Saya baru kelihatan Itu biasa. akanya mancing. Biasa saya Biasa saya kan mata kiri ya, Bos. Nggak kelihatan. Rinnegan dong berarti ya. Astaga. Rinnegan. Yuh, lihat dong. Di tahun dulu aja. Nggak apa-apa di tahun, nggak apa-apa. Oke, tampaknya Awas. terjadi turret race di bawah, seorang Benarinya cuma nahan sendiri ya nih. Tapi kita lihat Lord Joff akan coba untuk bisa nge-pros ke arah belakang, di mana tampaknya akan coba untuk di-fight di bawah turret. Kali ini cukup sulit, di mana tampaknya Lord Joff akan coba untuk menahan, dan Benarinya bakal tumbang. Harusnya satu hit lagi, itu bakal tumbang. Tapi ternyata harus bisa pulang ke arahnya. Tapi ini di arah top lane-nya bakal dipaksa. Dilihat sampai tier 2 yang sudah ditumbangkan. Mereka memberi pressure yang sangat luar biasa. Dan menuju ke arah turtle, satu orang Benardi itu dengan dua turret di arah top lane. It is gonna be big disaster harusnya untuk pemain dari Yokai Ghost yang akan bergerak di arah mid lane kali ini. Tapi tampaknya seorang Haikawa kelihatan masih ada flicker juga untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ini turtle akan dimulai dan bakal dikontes. Iya, awas Lord Joff di sana udah mulai datang to the rescue, tapi dari belakang Dom dan juga Lele, tapi turtle berhasil di-secure. Tampaknya Wing coba untuk bertahan Tiket masih coba untuk menang, masih ada bola sangat baik. Tapi Lord Joff bakal tumbang pertama tuh di mana monster kill oleh seorang Bruno. Atlasnya bakal tumbang, double kill Yusansinya bakal tumbang. Tentunya masih ada seorang Bruno yang selamat mengejar Pak Anang, yang kelihatan kali ini masih ada Zombie yang akan coba di dash, coba di kiting. Satu bola, dua bola, turret midnya bakal hancur, dan tentunya seorang Selena masih bisa selamat. Oh, awas lelenya nyaris guys, masih bisa digocek lagi, dan Sunlight di sini sepertinya tidak tahu kalau blue buff-nya baru saja dicuri. Yes, dan tampaknya kita lihat juga di arah bawah sendiri, Bruno akan langsung memproxy wave-nya dari belakang turret tier 1. Esmeralda akan dikirim untuk bisa nge-defense sedikit aja. Kita lihat juga di arah mid lane, tampaknya seorang Freya-nya bakal hilang. Tampaknya harus gak bisa bertahan, tapi it's okay. Menukar satu orang Freya, dimana yang penting seorang Bruno-nya jadi. Tapi di bot lane tampaknya terjadi sedikit fight. Harus sedikit tarik kembali seorang Bruno beserta Yuzong dan kawan-kawan untuk sedikit gencatan senjata. Iya, oke, gencatan senjata dulu, kita damai dulu ya guys. Kita nge-trap dulu, kita cari dulu posisi kalian ada di mana. Ampun, sumpah guys, aku mau kasih tips buat kalian ya. Kalau ada Akai jangan main deket tembok, sumpah. Iya, dipepet sama kayak Hurricane dan sudah menangis. Bener, itu tidak enak ya guys. Apalagi kalau misalnya yang berada di arah turret-turret gitu. Itu jangan yang di deket tembok, ya cari yang jalannya agak lebar. Iya, tapi top lane tampaknya turret bakal hancur, berhasil dicuri oleh Wave dan juga digiring oleh seorang Univir kalau kita lihat. Di mana Sunlight, yes, akan coba duel di arah bawah melawan seorang Yuzong Esmeralda dengan armornya yang begitu tebal. Tapi tentunya di arah mid akan jadi fight. Malakai coba untuk bisa berkejar satu orang, tapi Wiki masih bisa selamat. Dan tampaknya seorang Yuzong masih bisa tapi tampaknya Lela yang menyakitkan mendapatkan seorang Parsha. Mid lane 4 lawan 3, di mana Akai akan mencoba untuk bisa menzoning, tapi Atlas yang terkena sedikit serangan tentunya masih akan coba untuk dipaksa aja. Dan tentunya kita lihat sini berubah menjadi ubur-ubur masuk ke arah mid lane. Yuzongnya coba untuk menzoning, coba bisa mendorong seorang Yasin ke arah belakang. Tampaknya Selena bakal kembali seorang nggak bisa bertahan, masih coba di kiting. Tampaknya tendangan halilintar dari Hiken berhasil mulai mencicil. Domnya bakal tumbang oleh tendangan halilintar, jebret gol di sana. Satu tendangan lagi dan Bruno thanks kill tentunya. Wipe out berhasil didapatkan oleh teman-teman APG Esports. Wah, ini menyeramkan sekali sih. Dan langsung mereka objektif ke arah Lord selanjutnya nih. Dan dari mid lane-nya sendiri udah langsung diterusin aja sama Freya. Ini sekali dapet sih turretnya langsung mundur pasti. Iya, betul banget, dan tentunya Lord gratis diamankan. Lord yang pertama ya guys. Yang Dan bergerak ini, ke arah top lane kayaknya. Top lane atau mid lane berarti ya? Top lane.
top lane, lebih ke arah Top lane. Oh enggak, kalau kayak gini gacha antara top atau Mid. ke mid lane. Ya kan. Tapi biasanya sih mid ya. Tapi kalau gue biasa ngerasa mungkin ke arah top lane, soalnya wave ada 2. Ih, tadi kan aku sudah bilang Iya. gacha. Tapi kayaknya sih ke mid. Tapi nanti kita lihat aja ya guys, yang mana Oke. yang benar antara Aldo atau Virgi. Iya, dan tapi kita lihat juga di mid lane-nya akan coba untuk kembali dijaga oleh pemain dari APG Esport tentunya yang mulai agak pede. Mid lane ternyata gue salah. Yang benar Virgi ya. Iya, kan aku sudah bilang pasti jalannya ke mid. Oke, tapi tentunya di mana buff-nya akan coba diamankan dulu nih kayaknya nih oleh pemain-pemain dari Yokai Ghost. Tapi ke reset, aduh sayang banget ke reset ya. Sayang banget sih, perkara tadi cuma ada Yuzong dan juga Hachiko Yes, ya. tapi sudah tuh Haikawa bakal dikirim ke arah top lane di mana mereka harus memecah konsentrasinya di mana Lord akan bergerak ke arah mid lane. Tampaknya Dom dalam masalah maju ke depan seorang Hachiko untuk bisa mencari korbannya di mana tujuh seorang Lord Dom. Coba tunggu putar gaming dan akan fokus seorang Bruno ke arah turret inhibitor arah mid lane. Tapi Lord Dom memberikan ke arah belakang. Tapi Akai bakal tumbang pertama. Masih coba untuk menahan di mana Lord bisa dipulangkan. Tapi kalau lihat di mana inhibitor turretnya sudah sekarat sekali dan bakal invasi ke arah jungle milik dari Yokai Ghost. Bot lane-nya juga bakal dipaksa. Hiken sudah sampai ke arah bawah. Turret tier 2 di bot lane akan tumbang menuju tersisa hanya inhibitor turret saja yang dimiliki oleh Yokai Ghost yang mulai bergerak ke arah bot lane. Masih ada Esmeralda coba untuk menahan. Red Zombie coba untuk menahan. Tapi kita lihat sini ultimate dari seorang Parsha untuk bisa nge-zoning tentunya. Dua orang ke arah belakang seorang Hachiko. Tapi inhibitor turret bakal tumbang dengan satu hit lagi. Hiken dari belakang coba untuk kiting ke arah seorang Lord Jong. Coba Hurricane dan tapi dilempar ke belakang. Di mana tampaknya Panang bakal tumbang legendary. Coba dibuat kembali ke arah sampingnya. Tapi sudah double kill ya juga bakal tumbang. Masih berdistan. Tapi ke arah mid lane di mana tampaknya Tarat juga akan menjadi incaran. Lelenya hampir aja kena ke arah seorang Yuzong. Tapi itu di arah top lane bakal mulai dicicil oleh seorang Freya. Mid lane bakal clear kembali oleh pemain dari APG Esport yang cukup tepat. Masih ada ultimate dari seorang Parsha. Dan tentunya 100 detik lagi menuju ke Lord yang akan spawn saat lagi. 100 detik lagi, masih cukup lama, masih bisa menahan nafas. Tapi kalau posisinya kayak gini sih sebenarnya boleh kalau misalnya ada yang lagi di luar, lagi offside gitu ya. Kita colong-colong satu tuh sebenarnya sabi banget guys. Apalagi ada Sunlight yang baru saja Aduh kena dong di itu, ngecek ke dead boost ya. Oke, Ciao. Wiki dalam masalah kayaknya bakal keculik. Masih ada Benardi coba untuk ke follow up tapi nggak bisa terlalu jauh. Enggak, untungnya sih tadi nggak langsung dijadikan dance ya. Kalau nggak mati, walaupun ada Bernardi, tapi yang lain lagi pada jauh. Iya, tapi tampaknya langsung maju ke depan kali ini dan tampaknya Benardi dalam masalah. Masih ada ultimate dari seorang Parsha. Tampaknya Yuzong bakal hilang pertama maju ke arah samping di mana tampaknya Sunlight fokus ke arah belakang. Parsha bakal tumbang pertama. Masih mau revive ke arah samping. Tentunya di mana seorang Hachiko coba untuk menahan tapi mega kill. Sena bakal tumbang dan Haikawa coba untuk bisa mengejar satu orang tapi shutdown terjadi. Bruno harus tumbang. Masih ada Sunlight tentunya di mana masih akan fight di arah mid lane kali ini menjadi 2 lawan 4. Sangat tidak baik untuk APG Esport dan posisi mid lane-nya harusnya bisa dipush dengan cukup cepat oleh pemain dari Yokai Ghost. Haikawa mungkin akan datang untuk membantu mereka semua supaya tidak begitu jauh jebolnya. Oke, minimal sampai inhibitor aja. Oke, udah Oke. mulai dipepet, udah mulai dikasih Maju juga. kembali dorong ke arah belakang. Masih ada Lord Job dan Hurricane Dance yang mendorong ke arah samping. Tapi sebentar coba untuk masuk ke arah depan juga bakal dilempar kembali Haikawanya. Coba untuk fight 2 lawan 3 dan Wiki sudah mulai masuk kembali ke fight. Panang kelihatan coba untuk bisa mengejar pemain dari Yokai Ghost yang tersisa. Tapi dari bawah sendiri sudah ada YSS yang akan mulai bergerak dari arah Reaper yang mulai bakal kelihatan juga. Ini bakal sangat berbahaya sekali. Dodge, bagus banget ya refleksnya langsung set berdua dari Hachiko dan Bernardi. Lagi 2 kali. Astaga, itu tipis banget loh. Itu apa namanya dexnya tinggi tuh kalau di Set, game RPG. iya. Dexnya tinggi banget. Siap, Laknya siap. tinggi, laknya tinggi. Oh, luck Effect-nya ya, tinggi. bukan agility. Bukan, agility kan itu apa namanya akurasi. Oh, oke, siap. Oke, tapi kita lihat tentunya Lord Jov akan coba untuk bisa nge-zoning. Lord mulai terlihat kali ini apakah akan coba untuk di-steal, dimana coba untuk di-zoning. Wah. Tapi Lord berhasil diamankan oleh seorang Yuzong. Tampaknya masih ada Lele yang mengenai satu orang. Oke, coba untuk fight. Apakah Akai bakal hilang pertama? Masih double kill, dapat Yesa juga nggak bisa bertahan. Tersisanya 2 pemain di arah bawah. Tapi di top lane sendiri Esmeralda dikirim. Tapi tidak Langsung semudah itu. pulang. Esmeralda harus pulang. Wave sudah sampai ke arah mid lane dan Lord akan dibawa dari arah bot lane-nya. Dan tentunya Wave akan sampai ke mid lane. Hanya cukup satu tendangan dari seorang Bruno menuju ke arah inhibitor turret mid lane yang bakal hancur. Dan juga Nexus yang sudah mulai terbuka. 4 pemain akan fokus ke arah Nexus yang kali ini harus dibawa Awas, oleh 3 Bruno. pemain. Tampaknya maju ke depan, tampaknya Bruno bakal tumbang pertama. Coba untuk ke arah samping. Dimana Wave coba untuk melakukan Usmielnya, tapi tampaknya Naganya. terlalu sulit. Dan di sini Benardi harus jaga jarak. Hachiko juga gak bisa nge-TBI posisi yang kurang mengenakan. Tapi mereka langsung ambil dulu aja
posisi ke arah jungle dan tarik Yes. sedikit mundur. Bagus, seenggaknya dia masih bisa mendapatkan blue buff-nya dulu. Jadi ini nge-prevent untuk teman-teman dari Yokai Ghost supaya bisa kembali mendapatkan blue-nya. Apalagi untuk seorang Yi Sansin ya. Dimana dia malah bisa jadi makin menggila lagi ditambah dapat tambahan cooldown reduction 10%. Itu lebih baik memang yang pegang ke arahnya Parsia. Pokoknya intinya selama musuh punya buff, kalau kalian bisa ambil, ambil. Iya, selama bisa disuruh puasa musuhnya. Iya kan? Puasa buff. Puasa buff, pokoknya. Iya. Puasa jungling. Iya, siap. Iya, Banyak. soalnya di jungle-nya nggak ada makanan, jadi puasa. Gini Pak, kalau puasa itu kan biasanya berkah gitu ya. Kalian ini kayak puasanya puasa lapar gitu. Iya, oke tampaknya kita lihat di sini Lord Job langsung aja ultimate dari Parsia masih bisa mundur juga tentunya, di mana arah mid lane-nya bakal coba untuk di defend, tapi di sini tampaknya seorang Guinevere udah pegang Immortal. Oke, udah pegang Immortal. Ya, zombie lagi-lagi sibuk banget dia nyari orang. Bakal coba untuk di-shutdown dulu, seorang Esmeralda-nya bakal coba dilempar ke arah belakang, masih ada shield yang coba untuk defend, masih ada skill semua yang dibuang ke arah Wah. seorang Esmeralda. 4 lawan 5 yang terjadi, kali masih Lord Job juga coba untuk fight, dan sementara itu YSS-nya nggak bisa jauh-jauh. Turret terakhir atau inhibitor turret di arah top lane menjadi turret yang terakhir tentunya harus dilindungi oleh pemain dari Yokai Ghost, di mana Anak Wave tunggal. akan bergerak dari arah mid lane-nya sesaat lagi, yang sudah hanya tersisa satu red minion menuju ke arah top lane-nya. Turretnya yang bakal lihat, inhibitor yang bakal tumbang begitu aja, masih pada pakai ditumbangkan, masih ada seorang Bruno untuk kiting. Lord Job masih di Hurricane Dance, tapi tampaknya sedikit terjegal, masih coba untuk bertahan, tendangannya sangat sakit, tampaknya kehilangan setengah darahnya, masih akan ada Wave di bawah dari arah mid lane, tapi tampaknya Pak Anang harus berhati-hati, tentunya masih akan ada di Immortal. Dua ini bakal tumbang, masih ada Lord Job yang coba bertahan, ultimate juga dari seorang Parsia, tapi suatu next sudah mulai terbuka, pemain dari Yokai Ghost coba untuk menahan, tapi akan ditutup kemenangan oleh 1-0 oleh APG Esports. Fokus ke next. Wow, congratulations APG Esports, or should we say APG Esports lah ya, biar keren gitu kan. APG. Waduh, APG gitu kan. Ini udah dapetin 1 poin dari Best of 3 Series pada malam hari ini di final Yes. dalam ADI Esports Competition 2021. Ya, dimana kalau kita lihat ya, ini gamenya cukup owning dari awal dan skenario-nya berhasil untuk bisa kasih makan Bruno-nya. Bruno-nya dijagain, nggak bisa kesentuh, susah banget. Tapi begitu Bruno-nya meninggal, tewas, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, Susah banget langsung mundur pelan-pelan ya kan. Tweet, 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 Baru pengen tweet. ngomong, kenapa gue mikir hal yang sama. Kan kita sehati ya dong Iya. gitu kan. Ya ampun. Oke, tapi itu dia tadi ya teman-teman untuk game pertama dari Best of 3 Series. Karena kita udah masuk di bagian final tentunya ya. Yap. Antara APG Esports melawan Yokai Ghost. Sebenarnya APG sih guys, tapi emang dasarnya aja lidahnya biar keren aja gitu ya. Sosok bule. Iya, sesebuah. APG. Gak apa-apa, kan biar keren gitu. APG APG. Esports. Apa gitu? APG. Oke, tapi tentunya kita akan masih bersiap-siap menuju ke game kedua tentunya di Best of 3 kali ini. Kita akan melihat apakah akan ditutup dengan 2-0 oleh APG atau APG, atau bakal dibuat jadi satu sama. Karena tentunya, tapi sebelum kita melihat game berikutnya, kita akan lihat dulu untuk resultnya terlebih dahulu. Ini dia untuk hasil dari statistiknya dari game pertama. Iya, MVP-nya udah jelas lah ya, langsung dipegang sama Bruno dari Hiken. Betul, he can. 13-26. He can, dia laki-laki bisa. Oke, boleh. Aduh, Boleh. mau marah aingnya, untung kita jauh ya, Aldo ya. Aduh, kalau dekat Bawa kita. ingin, rasa ingin menyikut stongs up. Iya, tapi di sini dari Bernardi dan juga dari Witwiki ya, ini kalau kamu perhatiin ya, Ya. 13 assist loh, sama kayak jumlah killnya dari Hiken. Berarti ini mungkin sama ya kayaknya. Dari segi teamfight participation mungkin kalau biasanya bisa dilihat mungkin bareng sama Hiken mulu kali ya. Tapi Hachiko 17 assistnya. Ya, Hachiko bisa dibilang hampir ada terus ya. Setiap kali fight bahkan dia berani untuk inisiasi warnya, untuk ngebuka badannya, ngelindungin Freya, ngelindungin Parsia, bahkan ngelindungin Bruno yang harus dijaga. Tapi ini dia untuk statistik di game pertama. Dan tentunya sini Yusan Sina atau Dom yang di live set digadang-gadang sebagai MVP ya. Dia juga Sepertinya- berhasil jadi MVP di walaupun lu tetap Betul, MVP. betul. Tapi apakah Yokai Ghost masih bisa merebut poin selanjutnya? Betul. Dan kita akan bersiap-siap menuju game kedua ini dari statistiknya. Bersiap menuju ke game kedua. Di Best of 3 Grand Final untuk ADI Esport Competition 2021 untuk Game Mobile Legends.
setelah dari pagi kita sudah melihat adanya chess.com, kemudian sudah Mobile Legends. Gua ngerasa